berat begini dong. Kacamnya bangun. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudari-saudara dan teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, semangat dan penuh dengan sukacita. Mari sebelum kita bersama belajar dari Alkitab, kita akan mulai dengan doa singkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk malam yang boleh kami lalui, untuk hari-hari yang boleh kami nikmati. Ada banyak hal terjadi Tuhan, terima kasih menjadi pembelajaran bagi kami, menjadi semangat bagi kami untuk terus berpengharapan akan Engkau. Mungkin ada berbagai peristiwa yang tidak menyenangkan hati kami, mungkin ada berbagai macam peristiwa yang membuat hati kami merasa sedih. Tapi kami yakin pemeliharaan dari Tuhan akan selalu menjangkau kehidupan kami. Dalam berbagai macam persoalan kami, pagi hari ini kami bersama rindu untuk belajar mengenai firman-Mu di dalam Alkitab. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat belajar dengan baik. Terlebih untuk mengawali kami pada hari ini, pada pagi hari ini, kami dapat bersama bersapa, dapat bersama menghayati apa yang menjadi iman kami, serta merefleksikannya dalam berbagai tindakan di kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan, dalam segenap keberadaan kami, kiranya Engkau yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak dan saudari-saudara, bacaan Alkitab kita diambil dari Injil Markus. Injil Markus 10 ayat 46 sampai yang ke-52. Markus 10 ayat 46 sampai yang ke-52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu,
Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan, memelihara, melakukannya dengan setia. Haleluya. Di Jogja ada perkampungan kumuh. Perkampungan itu bernama Kampung Codi. Kampung Codi ini berada di pinggiran Sungai Codi. Di sana yang tinggal adalah gelandangan, pengemis, orang-orang yang tidak memiliki rumah, dan beberapa supir, terus pekerja, ada juga yang bekerja sebagai tukang becak. Berbagai orang kelas bawah, orang-orang yang mungkin termarginalkan berada di sana. Perkampungan Codi ini pada masa reformasi mengalami sebuah persoalan. Persoalannya adalah tempat itu akan digusur karena dianggap kumuh dan tidak mengindahkan citra kota Jogja. Karena kota yang gambarannya sebagai pusat peradaban maju, di sana malah ada perkampungan kumuh yang diisi oleh orang-orang termarginalkan. Lalu ada seorang yang bernama Y.B. Mangun Wijaya, atau mungkin kita akan familiar dengan orang dengan sebutan Romo Mangun. Romo Mangun ini seorang Romo, tapi sekaligus dia adalah seorang arsitek. Kemudian dia merespon itu dengan membuat perkampungan Codi tadi. Dia ubah sedemikian rupa berdasarkan kemampuannya di arsitek, sehingga sekarang muncul perkampungan Codi yang mungkin bisa menyelamatkan orang-orang yang termarginalkan tadi dari penggusuran. Sehingga bantaran Kali Codi terlihat lebih menarik. Rumahnya tersusun rapi dan ada warna-warni. Kalau mungkin ibu bapak, saudara-saudara berkenan melihatnya di Google. Ibu bapak dan saudari-saudara, Romo Mangun tidak hanya membangun perkampungan Codi secara fisik saja, tetapi Romo Mangun juga membangun sumber daya manusia dari orang-orang di pinggiran kali atau Sungai Codi. Romo Mangun membuat sekolah, memberantas buta huruf, memberikan pendampingan bagi mereka yang oleh masyarakat di dalam tanda kutip termarginalkan, tidak dianggap, atau mungkin sampah masyarakat. Upaya Romo Mangun ini tentu tidak berjalan mulus. Dia diperhadapkan dengan berbagai macam penolakan dan konflik. Tetapi dia terus melakukan karyanya hingga sekarang ada sekolah yang bernama Sekolah Romo Mangun dengan berbagai macam metode pembelajaran yang berbeda dari sekolah pada umumnya. Sekolah ini lebih ramah terhadap orang-orang termarginalkan, atau dan yang menjadi murid-muridnya adalah mereka yang menjadi anak tukang becak, anak pengemis, orang-orang yang mungkin tidak bisa mendapatkan kesempatan pendidikan, mereka yang dalam tanda kutip tidak dimanusiakan keberadaannya. Ibu bapak dan saudari-saudara, ketika kita melihat pengalaman apa yang dilakukan Romo Mangun dengan perkampungan Codi berkaitan dengan bacaan kita tadi,
kita bisa menemukan bahwa Yesus ternyata adalah orang yang aneh. Loh, kok aneh? Kenapa, Mas? Yesus digambarkan sebagai orang yang aneh karena dia tahu kalau Bartimeus itu orang buta, kalau Bartimeus itu tidak bisa melihat, kalau Bartimeus itu orang yang mungkin termarginalkan, kan Yesus Tuhan, dia serba tahu apa yang seharusnya diperlukan Bartimeus. Tapi kita lihat bacaan kita. Ayatnya yang ke-51, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yesus bertanya pada Bartimeus yang jelas-jelas dia buta, yang jelas-jelas dia tidak bisa melihat. Kalau orang yang tidak bisa melihat bertemu dengan kisah Yesus yang mungkin digambarkan bisa menyembuhkan orang sakit, pasti yang diinginkan adalah Bartimeus ingin melihat. Tapi kenapa Yesus bertanya? Itu menjadi keanehan Yesus. Tapi ketika kita mau mendalami lagi soal bacaan kita dalam teks ini tidak hanya pembelajaran mengenai iman. Ketika kita membaca teks ini kan kadang kaitannya adalah bagaimana kalau beriman, berdoa dengan tekun, sambil terus berkeyakinan nanti akan sembuh. Saya ingin mengajak kita untuk melihat dalam pandangan yang lain, yaitu bagaimana Yesus merespon Bartimeus yang mungkin sedikit berbeda. Siapa atau Bartimeus itu? Ketika kita mau melihat lagi, bernama Bartimeus anak Timeus. Bar itu dalam bahasa Aram itu artinya anak laki-laki. Kalau kita mendengar saudara-saudari kita yang beragama Islam, mungkin bin itu anak laki-laki. Kalau dalam bahasa Ibrani, ben itu anak laki-laki juga. Di sini ada perpindahan bahasa. Dan ketika kita memperhatikan bahasa itu, penafsirannya adalah Bartimeus, Kailo, anak laki-lakinya Timeus. Berarti sejak dini, sejak lama mungkin Bartimeus tidak dimanusiakan. Bartimeus hanya dianggap sebagai anak laki-lakinya Timeus yang buta itu loh. Kayak lo anaknya sing buta lo. Kurang lebih seperti itu. Penyebutan akan namanya bukan benar-benar Bartimeus, tetapi Kai, anak Bartimeus, anak Timeus sing buta. Itu menjadi poin pertama. Bartimeus tidak dimanusiakan sejak kecil, sejak lama. Terlihat dari penyebutan namanya. Makanya yang menjadi respon Yesus adalah bertanya. Alih-alih langsung menyembuhkan apa yang menjadi penyakitnya, tapi Yesus bertanya terlebih dahulu. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Wow, secara manusiawi tentu Bartimeus merasa tersapa. Tuhan Yesus tidak hanya nanti menyembuhkan matanya, tapi dia juga memanusiakan, mengangkat kediriannya yang hina sebagai pengemis yang hanya duduk. Dia dimanusiakan, dianggap maunya apa, ditanya apa yang menjadi keresahan, kegelisahan, dan dibiarkan mengungkapkan apa yang menjadi perasaan. Itu keanehan Tuhan Yesus, tapi bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Ibu bapak dan saudari-saudara, berapa banyak konflik yang terjadi hanya karena miskomunikasi. Di tempat bekerja ada berbagai macam konflik yang terjadi hanya karena miskomunikasi. Atasan punya kebenarannya sendiri, punya kemauannya sendiri, pekerja punya kemauannya sendiri, dan tidak bertemu.
Karena tidak ada dialog, ya hanya ini saya tahu yang terbaik untuk diri saya, untuk semua, untuk kita semua. Saya tahu apa yang terbaik untuk kita semua. Semua sama-sama tahu akan apa yang terbaik untuk diri mereka masing-masing. Tidak ada dialog. Kadang itu menjadi konflik. Dalam kehidupan kita berkeluarga, berapa banyak kita sering memaksakan kehendak kita. Orang tua selalu bilang, aku ki wong tua, aku ngerti sing paling apik. Nggo keluarga aku ngerti sekolah sing paling apik, nggo kowe le manuto aku. Orang tua punya kebenarannya sendiri. Anak-anak punya, saiki zamane wis beda, aku rasane nek kaya ngono kuwi rasane diatur-atur. Rambut gondrong kon cukur. Seperti itu. Mungkin sebagai contohnya. Zamannya sudah berbeda. Ada kemauan orang tua harus seperti ini, anak seperti ini. Ketika dipertemukan, karena tidak ada dialog, tidak bertemu. Ada banyak hal yang terjadi hanya karena miskomunikasi. Pernahkah kita bertanya, Ger, anak lanang, kowe pengennya apa? Pengennya kowe sing kepiye? Ibu, bapak iso ngewangi apa? Atau kita sebagai anak, sebagai orang muda, Pak, Bu, Ibu sama Bapak pengen saya seperti apa? Apa keinginan Ibu Bapak, harapan terhadap saya? Dialog yang seperti itu perlu kita upayakan dalam kehidupan berkeluarga. Dalam kehidupan berjemaat tentu juga seperti itu. Jangan sampai orang lain punya kebenaran sendiri, kita punya kebenaran sendiri. Yang terjadi hanya debat kusir saja. Semua punya harapan dan kebenaran masing-masing. Tidak ada dialog. Hanya mementingkan apa yang menjadi saya tahu yang terbaik, saya tahu yang terbaik. Itulah pentingnya dialog dalam kehidupan kita. Dan kita bisa belajar dari Yesus. Dia bertanya dengan Bartimeus, yang jelas-jelas sudah tahu keinginannya adalah untuk melihat, karena orang buta bertemu dengan Yesus untuk melihat. Ibu, bapak, dan saudari-saudara, saya ingin menutup permenungan kita dengan kutipan dari Romo Mangun. Romo Mangun pernah berkata, sebelum berbicara soal surga, mbok ya jadi manusia dulu. Lalu menjadi manusia itu seperti apa? Tentu dengan memanusiakan manusia lain. Salah satunya adalah dengan bertanya, ngewongke wong liya sebagaimana dia ingin didengar dan memberi diri untuk mendengar. Perlu kerendahan hati untuk memanusiakan orang lain dalam kehidupan kita. Amin. Saat itu bagi kita. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk setiap pembelajaran yang boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami bersama-sama belajar, kami bersama-sama merenungkan apa yang menjadi relasi kami. Mungkin seringkali kami hanya mementingkan diri kami sendiri. Mungkin seringkali kami hanya tidak mau mendengarkan orang lain karena kami ingin didengar. Tapi kami bersama belajar pentingnya untuk memanusiakan manusia, untuk mendengar, untuk berdialog dengan orang lain. Mampukan kami ya Tuhan untuk menghadapi setiap permasalahan kehidupan kami dengan penuh pengharapan akan Engkau. Kiranya Engkau yang memberkati dalam setiap pergumulan kehidupan kami, terlebih bagi saudara-saudara kami.
yang mungkin saat ini dalam berbagai macam persoalan kehidupan. Inilah Tuhan apa yang menjadi doa dan permohonan kami yang kami pinta dalam rantahan Kristus Yesus Tuhan kami. Haleluya. Terima kasih, selamat.